Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan aku Amira Adila Nasution dan pada sore hari ini aku akan menjelaskan tentang progres project ICT literasi yang aku ambil dengan judul Peningkatan Literasi Information and Communication Technology atau ICT pada bisnis kuliner mau tahu aja Ahmad Dahlan melalui optimalisasi media sosial untuk branding dan penjualan produk. Aku mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Untuk bisnis kuliner Mutawajjah Ahmad Dahlan sendiri merupakan bisnis yang aku kelola. Dalam hal ini aku melakukan proyek ini pada bisnisku sendiri. Baik, ada 4 poin highlight utama yang menjadi proses yang aku lakukan pada proyek ini. Yang pertama adalah observasi internal dan pengumpulan data. Di mana di sini aku melakukan observasi terhadap penggunaan sosial media yang sudah dilakukan oleh bisnis kuliner mau tahu aja dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian di tahap 2, aku melakukan analisis tingkat literasi ICT pada mau tahu aja. Dalam hal ini aku melakukan analisis tentang bagaimana pengelolaan sosial media yang dilakukan oleh bisnis mau tahu aja dalam Pekanbaru, sejauh apa pemahaman yang dimiliki oleh aku selaku pengelola dan juga karyawan aku, dan sebagaimana kami menggunakan itu untuk meningkatkan brand awareness dan juga penjualan. Dan yang ketiga adalah penyusunan strategi optimalisasi media sosial. Dalam hal ini setelah melakukan observasi dan juga menganalisis tingkat literasi, aku dalam hal ini, dalam proyek ini membuat penyusunan strategi dan optimalisasi penggunaan media sosial yang bisa digunakan oleh bisnis kuliner mau tahu aja Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi hasil dan penyusunan panduan internal yang nantinya bisa digunakan oleh bisnis mau tahu aja Ahmad Dahlan Pekanbaru untuk mengembangkan produk dan juga bisnisnya. Lalu, ini dia hasil progres proyek saya yang dimulai pada November awal sampai saat ini sudah hampir 1 bulan di Desember awal. Nah, pertama adalah observasi internal dan pengumpulan data. Dalam hal ini saya sudah melakukan observasi internal dan pengumpulan data dan terdapat beberapa aktivitas yang bisa dilihat. Di mana aktivitas media sosial dari Mutawajjah Ahmad Dahlan sendiri yang dilihat di 2 akun sosial media, TikTok dan juga Instagram. Di mana di sini bisa dilihat bahwa pada bulan November sendiri ada 5 reels yang di-share oleh Mutawajjah Ahmad Dahlan Pekanbaru. Jadi tentunya melihat polanya itu bukan cuma reels, tapi juga ada postingan berupa foto dan juga video-video singkat lainnya dan juga story setiap hari. Kemudian adanya dokumentasi operasional harian. Jadi sosial medianya dari Mutawajjah Ahmad Dahlan ini sendiri juga meng-capture tentang dokumentasi operasional harian. Dan yang terakhir adalah fitur yang digunakan pada sosial media, di mana di sini pemanfaatan fitur-fiturnya bukan hanya untuk posting saja, tapi juga untuk melihat insight seperti apa dari hasil posting tersebut. Seperti contohnya untuk views-nya sendiri dari 1 bulan terakhir itu mencapai 119.400. Kemudian untuk interaction-nya sendiri mencapai 1,8 ribu, ada penambahan followers sekitar 17 orang, ada engage ataupun jumlah konten yang di-share ada sekitar 28, itu termasuk juga story yang di-share setiap hari, dan juga ada ad insight yang bisa dilihat di fitur-fitur itu. Sejauh ini untuk observasi internal telah dilakukan. Lalu yang kedua adalah melakukan analisis tingkat literasi ICT pada Mutawajjah Ahmad Dahlan. Di sini saya menggunakan ini untuk mengecek pemahaman terhadap fitur media sosial yang digunakan, baik reel, story, insight, sound trend, dan juga hashtag. Nah, dari hasil analisis saya itu ditemui bahwa variasi format postingan yang ada di brand Mutawajjah Ahmad Dahlan Pekanbaru ini cukup bervariasi, di mana terdapat foto, terdapat video pendek, terdapat format-format yang cukup menarik gitu ya. Ada juga video panjang berupa wawancara. Kemudian di sini diketahui di setiap postingan yang dibuat oleh bisnis Mutawajjah Ahmad Dahlan Pekanbaru itu mengoptimalisasikan caption dan juga hashtag yang relate dan akan memunculkan interaksi dan menarik similar followers. Jadi di sini interaksinya cukup kuat untuk bisa dimanfaatkan. Lalu adanya postingan ditampilkan dengan visual eye-catching dan update sound trend dan related konsumen. Jadi bisa diketahui, bisa dilihat sendiri dari postingan-postingan Mutawajjah Ahmad Dahlan Pekanbaru ini condong berwarna kuning. Tentunya hal ini juga menarik perhatian dari masyarakat yang menggunakan sosial media, dan juga terlihat penggunaan musik-musik ataupun sound-sound yang tren sehingga lebih familiar kepada followers dan untuk melihat konten-konten yang ada di sosial medianya. Lalu selain itu, akan dilakukan juga analisis berupa kemampuan membaca analitik terkait aktivitas digital bisnis. Dalam hal ini disampaikan kepada para
penjual ataupun SDM yang ada di bisnis Motawa aja tentang terkait laporan insight dari sosial media itu sendiri. Seperti di sini di bulan November dilaporkan bahwa ada 90k atau 90.000 viewersnya, di mana itu naik 141% dari bulan sebelumnya. Kemudian ada 97% viewsnya itu adalah non followers. Jadi yang melihat akun-akun di sosmed Motawa Zaman dalam Pekanbaru ini tuh bukan followers dari Motawa Zaman dalam Pekanbaru, dan terjadi penambahan 10 followers kurang lebih dari bulan Oktober. Dan di sini juga ada laporan dan rekap aktivitas bulanan yang tadi saya sampaikan. Kemudian di sini juga ada dilaporkan video ataupun postingan yang mendapatkan reach ataupun tontonan cukup banyak ataupun menarik perhatian massa sosial media. Dan kemudian di sini dilihat juga di laporannya bahwa ini yang konten tadi itu digunakan untuk upgrade konten selanjutnya. Kemudian juga terlihat bahwa views dari bulan sebelumnya itu cukup meningkat ya dari aktivitas di sosial media ini. Dan ini yang disampaikan kepada SDM yang ada di bisnis Motawaja agar mereka mampu menggunakan tools ini untuk nanti digunakan meningkatkan pembuatan konten ataupun interaksi sosial media di bulan-bulan berikutnya. Nah, yang ketiga adalah saya membuat penyusunan strategi dan optimalisasi media sosial. Setelah tadi melakukan observasi, melakukan analisis, sampailah di penyusunan strategi optimalisasi media sosial. Setelah sebulan ini saya sudah membuat postingan dan sampai pada awal bulan Desember lalu dilakukan evaluasi bersama tim dari Motawa aja, dan kita membuat strategi baru untuk optimalisasi media sosial ini, di mana kita membuat penyusunan content plan ataupun plan to action. Jadi langsung rencananya ini diharapkan bisa langsung diaplikasikan gitu. Di mana di sini ada rencananya adalah setiap minggu diposting minimal 2 kali postingan. Dan di sini diberikan inspirasi-inspirasi konten seperti promo tanggal kembar, foto produk, terus divariasikan antara reels ataupun video pendek dan juga postingan berupa foto. Di sini juga ada beberapa saran inspirasi-inspirasi lainnya seperti promo bulanan, menu produk, multi foto postingan, promo bulanan lagi mengingatkan kepada para customer, ada rating atau review pelanggan online ataupun offline, kemudian ada konten tahu nggak sih yang itu menambah wawasan dan edukasi juga bagi para customer di Motawa aja. Dan penyusunan konten plan ini dibuat fleksibel, disesuaikan dengan kegiatan outlet Motawa Zaman Dahlan sesuai dengan identitas dan positioning brand. Jadi yang mengikat adalah waktu ataupun frekuensi untuk postingannya sendiri. Namun idenya seperti apa, ini hanyalah bagian dari inspirasi, nantinya bisa disesuaikan oleh tim dari sosial medianya Motawa Zaman Dahlan Pekanbaru. Dan saat ini untuk planning sendiri sedang dijalankan kurang lebih selama nantinya 2-3 minggu ke depan, lalu akan dievaluasi. Nah, selain itu, dalam penyusunan strategi optimalisasi media sosial sendiri, di sini kita juga menyampaikan brand message dan juga SOP dan evaluasi konten. Seperti yang tadi dari insight-nya, kita mendapatkan evaluasi konten apa yang mendapatkan reach paling tinggi. Dari situ kita membuat brand message yang kita sampaikan kepada customer kita. Kita buat inspirasinya dan SOP seperti apa, jam berapa kita akan posting, seperti apa konsepnya, itu kita sesuaikan kembali. Kita ketahui bahwa dari insight sebelumnya, evaluasi konten sebelumnya, diketahui bahwa best time to reach followers kita itu di hari Rabu, Kamis, dan Jumat di jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi ini bisa menjadi timing kita untuk posting agar mendapatkan reach dari followers yang lebih efektif. Kemudian kita ketahui bahwa konten-konten saat ini itu lebih banyak soft selling ataupun penjualan yang tidak secara langsung. Namun ini bisa, dan kita manfaatkan ini untuk mengiklankan konten kita tersebut sehingga menjangkau pasar yang lebih banyak dan lebih sesuai yang kita inginkan. Nah, soft selling itu dibuat dengan konten-konten yang lebih menarik tanpa secara langsung mengajak para customer ini untuk membeli gitu. Dan itu menjadi evaluasi kita dari produk-produk dari konten-konten sebelumnya. Lalu kemudian kita juga tetap mengutamakan brand identity dari Motawaja Ahmad Dahlan itu sendiri, di mana ketentuan konten ini tetap menggunakan atribut yang menggambarkan identitas brand. Bisa dilihat bahwa beberapa postingan dari Motawaja Ahmad Dahlan ini tetap menggunakan identitas brandnya, baik kalau tidak menunjukkan produknya, berarti si aktor ataupun talent yang digunakan dalam konten itu tetap menggunakan apron itu untuk menggambarkan identitas dari brand Motawaja Ahmad Dahlan Pekanbaru. Lalu untuk evaluasi hasil dan penyusunan panduan internal sampai saat ini progresnya belum ada karena memang masih dalam proses menjalankan plan strategi yang telah dilakukan. Dimana ini nanti akan digunakan untuk mengukur peningkatan literasi ICT setelah dilakukannya proyek ini. Saat ini pelaksanaan proyeknya sedang masih berjalan sehingga nantinya akan dirangkum setelah selesai dan dilakukan evaluasi.
Dan untuk itu kesimpulannya adalah sampai dengan hari ini output dari proyek saya sendiri sudah mencapai 75%, di mana dari 3 poin utama, identifikasi, strategi, dan evaluasi sudah mencakupi 2, yaitu yang pertama identifikasi, di mana saya menganalisis kegiatan sosial media, menggunakan pemanfaatan insight dan rekap dari insight sosial media tersebut, dan mengutamakan dokumentasi konten untuk inspirasi konten selanjutnya. Kemudian juga sudah disusun strategi-strategi baik berupa SOP singkat, soal fasilitas, soal waktu, timing sosial media, soal frekuensi yang dirasa akan mengoptimalkan sosial media ataupun ICT literasi dari bisnis mau tahu aja. Kemudian juga dibuat content plan dan juga ditambahkan inspirasi kontennya. Dan ini kita akan mencuplik kurang lebih sosial media dari mau tahu aja Ahmad Dahlan. Itu ada di TikTok dia mau tahu aja Ahmad Dahlan PKU. Ini dia gambarannya kurang lebih postingan-postingannya untuk di bulan November sendiri sampai Desember selama sebulan terakhir itu mencapai 119.358 views, dan untuk interactionnya mencapai 1.808 views interaction juga. Lalu untuk Instagram sendiri itu ada di @motahuaja.ahmaddahlanpku. Itu kita ada growth sekitar 3,4% followersnya, kurang lebih 17 followers baru, dan sekarang followers kita mencapai 305 followers, dan ini murni dari yang kita dapatkan dalam share konten kita sehari-hari. Untuk overview-nya sendiri, views-nya sendiri mencapai 24.954, reach-nya ada 21.425, dan engagement-nya kepada customer mencapai 11.792, dan link clicks apabila kita buat iklan itu mencapai 1.065. Dan di sini bisa dilihat bahwa warna brand identity-nya tetap terlihat, tetap menggunakan apron, tetap menggunakan lokasi, dan juga menunjukkan produk-produk tahunya yang isinya juga berbagai konten yang telah dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang progres proyek ICT literasi yang sudah saya lakukan. Saya Mira Dila, mahasiswa manajemen PJJ S1 Unsia sekaligus owner dari outlet Kota Wajah Ahmad Dahlan, dan juga seorang ASN di Kementerian Keuangan. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.